sudah mencapai berapa waktu itu? Dalam 1 bulan ya, karena baru kemarin 1,7 M gitu ya. 1,7 M gitu ya teman-teman. Itu bisa di cash card berarti ya Teh? Bisa. Nah. Halo Sobat Minsa, selamat datang di SOP Salut on Podcast. Teman-teman, kali ini Salut on Podcast episode 2, kita kedatangan tamu nih dari salah satu mahasiswa Salut yang akan sharing tentang perkuliahannya di Salut dan juga tentang aktivitasnya saat ini gitu ya. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang afiliator gitu ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar apa itu afiliator, terutama kita akan membahas tentang afiliator TikTok gitu ya. Nah, ini ada salah satu mahasiswa Salut yang kebetulan berpengalaman gitu ya, sudah pernah menjadi afiliator di TikTok gitu. Nah, di sini ada Teh Robiatul Adawiyah gitu ya. Saya perkenalkan sedikit gitu ya. Teh Robiatul Adawiyah ini mahasiswa Salut semester 3 sekarang. Semester 3 ya, semester 3 sekarang. Kemudian beliau juga sehari-harinya sebagai guru TK ya, dan juga sebagai afiliator. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih afiliator di TikTok itu pengalamannya Teh Robia, kemudian sebagai guru juga, sebagai mahasiswa juga gitu ya. Nah, kita akan sharing-sharing mengenai itu gitu teman-teman. Nah, enggak Teh, kita ngobrol santai aja ya. Boleh mau perkenalkan diri lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama mungkin ya teman-teman juga penasaran gitu. Gimana sih awalnya gitu ketika Teteh memutuskan atau mengetahui mungkin ya, atau juga motivasi gitu, mengetahui tentang afiliator itu dari mana awalnya gitu? Jadi motivasi pertama jadi afiliat ya. Sebenarnya jadi afiliat itu masih pemula baru kemarin bulan Juni gitu ya. Nah, jadi konten creator TikTok. Kalau jadi konten creator TikTok itu dari tahun 2018. Dari corona. Iya. Pas awal corona. Di situ aktif banget jadi konten creator, tapi belum tahu sama yang namanya afiliat TikTok karena belum ada kan ya dulu. Oh iya, betul. Belum ada TikTok dulu, itu belum ada jualan kaos kayak gitu, belum ada. Paling ada endorse aja ya kayak gitu. Pengalamannya atau motivasi pertama jadi afiliat itu karena ada pencapaian yang mau dicapai gitu ya. Iya. Pencapaian yang jangka panjang sama jangka pendek gitu. Dan salah satunya yang jangka pendek itu karena saya mau ikut tur ke UT Pusat. Iya. Salah satunya mau ikut tur ke UT Pusat. Saya kan waktu itu belum ada biaya gitu, belum ada modal buat buat daftar itu. Iya. Terus kan saya juga mau ngejar targetnya yang awal-awal ikut itu kan dapat harga yang lebih murah gitu ya. Iya. Nah, saya di situ motivasinya ya itu mau tur dalam 1 bulan, gimana caranya seperti itu gitu. Motivasinya pengen ikut tur. Terus tahu infonya berarti memang awalnya memang sudah jadi konten kreator ya Teh ya. Kemudian ketika ada update tentang afiliator dipelajari gitu ya. Sebenarnya bukan afiliat TikTok aja, afiliat Shopee juga ya. Cuman yang lebih mudah menurut saya karena hampir semua orang ya Teh ya, hampir semua sekarang pasti punya TikTok dan pasti buka TikTok kan gitu. Iya, betul. Jadi saya ambil yang lebih mudah, yang lebih cepat aja gitu. Yang lebih mudah. Iya, yang lebih tren gitu lebih kan. Trendingnya TikTok gitu ya. Wah, iya. Keren banget berarti ya teman-teman, harus ada motivasi. Memang ketika kita melakukan sesuatu itu, kita harus didasari dari motivasi. Dan kebetulan motivasinya itu ikut kampus tour gitu ya. Nah, itu di Salut itu ada namanya kampus tour, itu ada setiap tahun biasanya diadakan gitu ya. Nah, salah satunya berarti Teteh ikut 2 kali ya? Enggak, baru pertama. Oh, yang kemarin? Atau yang tahun kemarin? Baru kemarin. Oh, baru yang kemarin gitu. Ya, karena di Salut juga ada
kegiatan-kegiatan gitu ya teman-teman. Selain kegiatan akademiknya ada kegiatan mahasiswanya, salah satunya kampus tour gitu. Nah ini karena motivasinya ada gitu ya, akhirnya termotivasi dan semangat gitu ya untuk mempelajari hal baru tentunya ya Teh ya. Karena kan affiliate itu sesuatu yang baru ketika corona belum ada gitu ya. Nah Nah terus pas tahun 2018 itu konten-kontennya kira-kira tentang apa Teteh waktu itu? Waktu itu kan saya tinggalnya di pesantren. Jadi konten-kontennya isinya tentang berbau pesantren gitu kan. Emang sebelumnya mungkin bertanya-tanya ya, kok bisa jadi di pesantren, bisa jadi konten kreator TikTok itu kan, kok bisa main HP? Kan waktu itu pas corona libur. Iya, liburnya ya lumayan lama di rumah ya. Iya, di rumah full online pokoknya. Iya, awalnya gitu ya, teman-teman tadi sudah mendengar motivasi gitu dari Teh Herbiah. Gimana sih awalnya dia pengen jadi afiliator gitu ya. Nah, sekarang tadi kan kita mendengarin, wah ternyata Teh Herbiah selain afiliator gitu ya, dia juga sudah menjadi konten kreator kurang lebih berapa tahun berarti Teh? 2018 sampai sekarang gitu ya. Kurang lebih 5 tahun ada ya? Ada 5 tahun. Berapa? Tapi itu enggak full. Oh iya, ya pokoknya sudah berpengalaman gitu ya. Nah tadi pertanyaannya tentang apa sih konten-kontennya gitu ya. Secara tadi kan dibilang juga di backgroundnya pesantren gitu. Nah mungkin ketika menjadi konten kreator, apa sih konten yang diangkat waktu itu gitu. Dan kemudian di afiliator, apa sih yang diangkat gitu ya. Apakah buat konten atau tidak gitu. Jadi pengalaman waktu itu konten kreatornya berisikan pesantren. Karena saya itu emang suka banget ngedit ya Teh. Suka banget bikin video, pokoknya suka main kamera. Dari MTS, dari saya MTS sampai SMA kan saya hidup di pesantren gitu. Jadi saya jarang banget sama yang namanya main HP. Nah, sekalinya saya main HP, saya aktif di video editor. Iya, saya bikin video apa aja, belum tahu TikTok tadinya. Masih bikin suka video-video aja gitu, video-video alam atau apa gitu. Kan dulu masih lagi dulu tuh aplikasinya tuh Video Maker kan ya Teh? Iya, Video Maker. Iya, Video Maker. Ya. Itu saya suka ngedit di situ. Terus ada TikTok pas zamannya corona, saya main TikTok, tapi saya sering dihujat sama teman saya di pesantren. Iya, katanya masa sih anak pesantren main TikTok gitu, masa sih anak pesantren ini pokoknya main TikTok lah gitu. Padahal kan mereka nggak tahu gitu isinya tentang apa gitu. Saya tentang pesantren. Dan mulai awalnya emang nggak fokus ke FYP, ke followers, enggak fokus ke situ. Kayak pokoknya hobi aja, suka ngedit, suka bikin video. Ternyata lama-lama video itu FYP dan nambah followers, terus mulai ada endorse kayak gitu. Nah di situ teman-teman langsung yang tadinya suka ngehujat gitu, maksudnya bilang main TikTok, ternyata semuanya jadi main TikTok. Jadi pesantren itu main TikTok dan jadi udah nggak ada hujat-hujatan kayak gitu. Itu mungkin pengalaman. Berarti kontennya tentang pesantren gitu ya? Iya, keilmuan gitu ya tentang misalnya keseharian di pesantren, tentang apa aja sih hukuman-hukumannya gitu, tentang panitia-panitianya seperti itu, misalnya tentang anak santri yang seperti ini. Iya. Berarti tentang konten-konten yang relate gitu dan kehidupan gitu. Nah, untuk tadi udah di endorse ya. Maksudnya itu apa sih yang pertama kali Teteh dapatkan ketika di endorse gitu? Pertama kali jujur ya Teh nggak tahu sama yang namanya endorse. Nggak ngerti apa itu endorse. Teman-teman juga suka bilang, wah kamu FYP, kamu udah banyak nih followersnya, pasti kamu di endorse itu. Oh iya, tapi aku nggak ngerti apa itu endorse. Nggak paham. Awalnya ada yang endorse itu makanan.
Pertama itu makanan, terus ada juga dari skincare, ada body care, ada baju, yang hijab juga ada. Ini juga termasuk Oh iya. soalnya emang jarang beli baju cuma setahun sekali. Mantap berarti Iya. ya. Terus kan waktu itu pertama kali di endorse itu makanan snack seperti basreng ya Teh. Dan itu kayaknya aku ketipu kayaknya pertama kali soalnya nggak ngerti. Endorse itu dia bilang lewat, kan ada tercantum nomor WhatsApp ya. Terus langsung ke WhatsApp katanya, "Kak, ini untuk kakak, tapi kakak beli segini nanti dapat ada 5 pieces tapi dapat 2 gitu." Iya. Kayaknya. Terus saya rajin ngonten bikin, ya udah kata saya lumayan lah gitu. Saya ngonten terus baru boleh di sana dikasih keranjang kuning. Iya. Nah, saya ngonten live terus pokoknya udah rajin. Pas konten saya udah banyak yang beli, terus tiba-tiba keranjangnya hilang. Keranjang kuning itu nggak tahu kemana, kayaknya diambil lagi gitu. Dan saya nggak dapat komisi, tapi saya juga nggak sakit hati, kayak biasa aja, ya udah saya mah hobi aja, suka bikin video gitu. Gitu. Ya gitu ya, berarti memang awalnya ya. Kalau sekarang gimana? Sudah lumayan? Sekarang lumayan karena sekarang fokusnya bukan di konten kreator, fokusnya di afiliat. Oh iya betul ya. Nah ya tadi kan ada dua berarti ya, konten kreator dan afiliat gitu. Afiliatnya tentang konten kreatornya tentang pesantrenan gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas tentang afiliatnya gitu ya. Nah itu Teteh itu afiliatnya produknya apa, kemudian konten-kontennya tentang apa, dan tips and triknya nih sebagai afiliator gitu ya. Sudah berapa Teh? Sudah mencapai berapa waktu itu? Capaian tertinggi GMP. GMP-nya? Dalam 1 bulan ya, karena baru kemarin 1,7 M gitu ya. 1,7 M gitu ya teman-teman. Itu bisa di-cash-kan berarti ya Teh? Bisa. Nah itu teman-teman, nah kita gimana nih caranya gitu ya menjadi afiliator tapi memang menghasilkan cuan yang luar biasa ya, 1,7 M gitu ya teman-teman. Nah boleh Teh mungkin kita sharingkan gitu, bagaimana sih afiliatornya gitu ya? Iya, yang pertama kan yang penting kita harus niat dulu ya. Iya betul. Kita harus niat dulu, ada usaha gitu, ada niat sama yakin gitu pokoknya. Tapi kita juga nggak usah terlalu fokus ke jualan gitu, kayak fokus aja konten gitu. Iya. Saya waktu itu jualan produk semua dijual. Karena ya belum ngerti, semua di share dimasukin keranjang kuning. Terus semakin lama kan semakin dipelajari kalau ternyata pentingnya itu nentuin niche gitu. Niche? Iya, niche gitu lah. Ya, itu apa? Yang maksudnya fokus ke satu dulu ya. Fokus ke satu. Waktu itu saya share sehari itu beda-beda, ada share skincare, ada share body care, ada baju, ada apa-apa gitu. Tapi saya coba fokus di yang saya suka dulu, yang saya tunjukin gitu ke orang-orang yang lebih gampang. Waktu itu saya jual hijab, share produk hijab. Nah waktu itu emang pas awal-awal ada info tour itu kan, saya baru mulai di situ. Dari minggu pertama saya terus rajin upload bikin video asal-asal aja, waktunya juga ngasal. Ternyata dalam waktu 1 minggu itu kosong. Gak ada yang beli, gak ada yang nonton, gak ada yang beli, dan viewersnya juga mentok sampai 200. Ya terus saya nggak nyerah, saya coba lagi. Di minggu ke depan mungkin emang udah rezekinya kan ya, udah rezeki, udah tertakannya di situ. Ya jadi saya di minggu kedua itu dapat 1,1 M di situ. Iya. Gimana caranya bisa seperti itu? Waktu itu saya mempelajarinya, katanya tips and triknya itu kan 136. Iya, 136 itu 1 hari 3 video dalam 6 bulan gitu kan harusnya.
Saya kan belum 6 bulan, Iya. baru 1 bulan. Iya. Dan saya nyoba aja itu 1 hari 3 video. Terus konsisten setiap hari. Bangun pagi kan saya sekolah, pulang sekolah saya waktu itu mau ujian juga. Belum ujian kan, mau ujian. Terus saya belajar dulu pulang sekolah baca modul, tapi nggak lama sih soalnya nggak kuat. Iya, baca modul. Terus habis baca modul saya mulai ngedit. Ngedit dan jam-jam bagus buat upload itu jam 11:30. Ada 3 jam. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Sama jam 7 malam. 7 malam. Habis Isya ya. Oh Ya, itu jam-jam bagusnya orang-orang lagi nonton tuh. Itu bakal FYP. Tapi saya fokusnya di 1 karena saya jadwalnya lagi padat. Belum libur TK gitu, belum sempat liburan. Saya fokus di jam 3. Saya upload setiap jam 3, tapi saya masih uploadnya masih 1. Pokoknya kata saya yang penting saya upload dulu setiap hari. Misal nggak perlu 3 dulu, ya pokoknya 1 aja minimal gitu. Saya upload aja setiap hari dan alhamdulillah ada 1 setiap hari tuh. Setiap harinya tuh 1, tapi ya alhamdulillah 1 juga. Terus pas nyampe ke di mana ada videonya kayak kata saya hoki gitu. Videonya bagus mungkin, lancar dan menarik, bikin penasaran. Terus ternyata rame di situ, banyak sampai berapa produk yang kejual pokoknya. Terus saya lihat, saya nggak fokus ke penghasilannya. Pas saya lihat, ternyata udah dapet uang buat bayar tour. Ya, saya ambil waktu itu tour itu 350 ya, yang paling cepat itu. Yang awal ya. Iya, yang awal yang itu 400 ya. Iya, betul. Iya, saya waktu itu pas banget dapat 400.000 gitu. Kalau nggak salah. Dalam waktu? Ya 2 minggu. 2 minggu itu ya. 2 minggu. Di situ saya ambil 350 aja buat bayar tour. 350 saya bayar tour sama teman-teman saya. Terus 50-nya saya simpen karena saya pengen nambah lagi buat uang jajan. Iya, buat uang jajannya gimana gitu, belum dapat. Terus saya rajin, di situ kan semangat. Semangat banget, jadi rajin setiap hari upload. Ternyata gak tahu gimana, mungkin terlalu banyak ya, terlalu nyepam bikin videonya. Jadi di sana saya di-banned 3 hari. 3 hari. Iya, di-banned. Tapi di waktu 3 hari itu saya nggak diem, tapi saya bikin video, bikin konten yang lebih menarik lagi, yang lebih bagus lagi, yang sewajarnya aja. Karena kemarin mungkin nyepamnya 1 video tapi diupload terus gitu. Jadi 1 video diupload terus. Video yang itu terus yang diupload ya. Iya nih teman-teman, kalau di TikTok berarti jangan upload video sama ya terus menerus gitu. Nanti bisa di-banned katanya. Bisa di-banned. Dalam 1 bulan itu saya di-banned udah 3 kali. Dan ketiga kali. Karena semangat itu ya. Yang ketiga kalinya udah nggak bisa permanen. Terus gimana itu? Terus saya bikin akun baru lagi. Karena saya di yang waktu kemarin saya share ke Tata itu, akun yang kemarin saya share itu akun yang di HP yang dulu. Iya. Terus saya di HP itu udah ke-banned permanen. Saya bikin di HP yang baru. Saya bikin akun di HP yang baru. Terus saya coba lagi, saya coba lagi sampai yang 50 itu pokoknya saya simpen. Belum di-banned permanen ya. Di-banned permanen itu baru kemarin. Iya, baru seminggu yang lalu. Nah, itu banned yang pertama saya fokus ke edit video yang lebih menarik, lebih bagus. Terus pas udah bisa upload, saya upload lagi. Upload, terus saya kan sering dikasih tahu di info di TikToknya juga suka ada. Katanya coba promosi gitu ya. Promosi itu waktu itu dalam 1 hari katanya bisa sampai 1K viewers gitu. Terus saya coba aja promosi, waktu itu kan 1 hari 1K itu harganya 40 lebih, 50 kurang. Tapi lagi promosi jadi
diskon itu jadi 30-an. Saya pakai uang yang 50 itu buat promosi dulu. Tadinya mau buat uang jajan tapi nggak jadi buat promosi. Sisa sedikit. Emang sih promosi itu hari pertama nggak langsung banyak orang yang beli. Itu kosong, benar-benar kosong. Dengan akun baru itu ya? Iya. Saya benar-benar nggak kecewa, nggak gimana. Ya udahlah, nggak apa-apa kata saya juga. Terus pas hari besoknya ternyata hari kedua ketiga itu langsung naik. Iya, ada 3-10 seharinya tuh yang beli, check out. Iya, yang check outnya. Jadi sampai ke 1,7 M itu. Satu video? Dari satu video atau enggak, seluruhnya? Iya, dari satu video itu. Satu video yang dipromosiin. Iya. Sama video-video baru. Iya. Berarti emang tadi yang 3 kali dalam upload 3 kali dalam. Iya, upload 3 video dalam satu hari. Iya. 3 video dalam satu hari, akhirnya terkumpul gitu ya, totalnya semuanya 1,7 M gitu ya, teman-teman, dengan video-video tadi gitu yang diupload gitu. Nah itu kalau boleh tahu nih, videonya tuh contohnya kayak gimana gitu? Apakah daily, harian gitu ya? Teteh pakai hijab, kemudian mempromosikan kelebihan dan sebagainya. Terus mungkin gimana sih caranya gitu ya, kita mau mempromosikan suatu brand gitu, apakah kita harus membayar dulu atau menghubungi dulu gitu ya, bekerja sama dulu atau seperti apa gitu untuk menjadi afiliator ini gitu? Iya, waktu itu saya jualnya dengan cara saya bikin video. Tentunya kita juga harus nunjukin wajah kita juga ya, biar orang lain tuh percaya sama kalau misalnya ini produknya betul dan ini orangnya ada gitu. Nggak bohong gitu. Iya, nggak bohong. Jadi saya coba, tapi saya nggak tunjukin wajah, tapi karena saya malu gitu, nggak terlalu aktif di kamera. Jadi saya cuma ngadep belakang bikin video, terus saya tambahin gambar-gambar produk yang ada di situ. Misalnya kan di setiap keranjang ada gambar produk foto. Foto. Di situ saya screenshot, saya edit aja, diambil, saya edit pakai CapCut. Karena sekarang udah gampang ya ngedit di mana aja. Pakai CapCut juga udah simple gitu. Saya ngedit di situ karena waktu saya juga terbatas gitu, nggak sepanjang hari ngedit. Jadi saya pakai yang lebih mudah aja. Pakai TikTok, saya pakai TikTok juga. Dieditnya secara langsung gitu ya? Di TikTok juga, nggak di CapCut aja, di TikTok setiap harinya. Terus seperti itu saya bikin videonya. Jadi memang daily, harian aja gitu ya, sesuai dengan produknya apa gitu. Nah tadi pertanyaannya, apakah produknya itu sebelumnya kita harus konfirmasi dulu gitu ya ke bisnis ownernya? Misalkan saya mau mempromosikan hijab gitu, apakah kita gimana gitu cara gitu nge-DM dulu mau dipromosikan, atau emang barang yang kita punya terus nanti tinggal dikasih link aja gitu, atau gimana teh? Emang enaknya di TikTok itu ya teh, pas kita udah daftar, udah di ACC, kita tinggal nambahin aja. Misal di situ pasti ada pemberitahuan, tambahkan gitu ke keranjang, ke keranjang kita. Di situ nanti ada komisi sekian, ada tulisannya komisi sekian gitu. Kita tinggal nambahkan aja, nggak usah nge-DM dulu. Tinggal ditambahkan. Berarti secara otomatis gitu ya. Jadi mungkin teteh misalkan mau mempromosikan hijab, berarti nanti dari TikToknya tinggal add aja ya linknya, kemudian kita tinggal beli hijabnya dulu ya untuk testimoni gitu istilahnya tuh ya. Bisa beli hijab dulu bisa, atau misalnya ngajuin sampel gratis juga bisa. Gimana tuh teh caranya ngajuin sampel? Ngajuin sampel gratis emang nggak mudah ya, karena nggak semuanya selalu di ACC. Ada yang di ACC, ada yang enggak. Jadi setiap ngajuin sampel itu sehari maksimal 5. Tidak boleh lebih. Pokoknya kalau 5. Terus kita nunggu itu, mau di ACC itu nunggu sampai sekitar 7 hari. Kalau tidak di ACC ya sudah tidak bisa. Kalau di ACC ya
tinggal di kitanya konsisten gitu. Oke, Teh, tadi kan sudah bercerita tentang kreator dan afiliat gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Mungkin di sini teman-teman juga ada yang belum tahu ya, gimana sih caranya kita jadi afiliator di TikTok gitu. Apakah kita harus beli produk dulu atau seperti apa gitu tata caranya gitu? Kita tuh caranya dapetin produk dari TikTok itu mudah banget ya. Kita cuman tinggal tambahkan atau add gitu produknya. Kita juga bisa ngajuin sampel gratis atau kita tinggal bikin video-video aja gitu, terus nanti masukin ke keranjang kuning, nanti dapat komisi seperti itu. Berarti tanpa modal ya teman-teman. Iya. Jadi affiliate ini tidak harus membeli produknya dulu baru jualan gitu, tapi kita tinggal mau dulu gitu ya Teh ya. Mau menjualkan produknya, kemudian kita tinggal masukin aja link yang sembarangan gitu ya dari link yang ada komisinya, soalnya tidak semua link ada komisi. Oh gitu, iya betul. Jadi tidak semua ada komisi, tapi memang ada linknya gitu. Jadi kita tidak perlu beli dulu. Nah ini salah satu solusi mungkin ya bagi teman-teman yang ingin berbisnis, ingin berjualan tapi tidak punya modal. Nah, affiliate ini memang sangat cocok ya Teh ya. Nah, dan untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa nih yang rata-rata memang sambil bekerja tidak mau sambil belajar sekaligus bekerja dan tidak mau banyak kegiatan di luar gitu ya. Itu bisa banget affiliate karena sambil santai gitu ya Teh. Nah, Teh, sekarang pertanyaannya, selama jadi afiliator dan sebelumnya jadi konten kreator gitu ya, apa sih capaian terbesar yang sudah Teteh capai gitu selama ini? Alhamdulillah sih pencapaian yang mungkin semuanya juga bertahap ya. Dari kemarin kan saya udah 1 bulan alhamdulillah bisa sampai 1,7 M gitu. Ya emang awalnya tidak sampai 1,7 M, dari ratusan dulu seperti itu, tapi 1,7 M itu bukan 1,7 miliar. Iya, tapi bukan 1,7 miliar teman-teman. Tapi 1 juta gitu. Itu GMP ke yang pemilik produk. Kalau komisi untuk kita itu sekitar 100.000 kalau 1 M. Kalau 2 M mungkin 200.000 seperti itu komisinya. Ya, berarti dalam beberapa bulan teman-teman bisa me-reach gitu ya, mencapai bukan teman-teman, Teh Robiah ini gitu ya, dengan akun baru mungkin ya akun baru itu karena sering posting tadi, dengan capaian tadi bisa me-reach 1,7 miliar gitu ya. Tapi ini bukan bukan miliar ya, tapi ini juta. Nah, komisi yang diberikan dari TikTok itu 100.000 dengan hanya bermodalkan kita membuat konten gitu. Dan itu teman-teman terus menerus gitu ya. Terus menerus, tidak hanya sekali kita dapat komisi, tapi video itu akan diputar-putar terus dan kita akan dapat komisi dari video yang sudah kita buat gitu. Dan itu cuman bermodal video tanpa live. Cuma bermodal video gitu. Jadi teman-teman bisa banget yang mencari side job gitu ya, yang mau mencari tambahan tapi tidak perlu bekerja secara rutin gitu, itu bisa banget untuk affiliate gitu ya. Baik teman-teman, mungkin sampai sini untuk affiliate ya. Terima kasih banyak nih Teh Robiah sudah menyampaikan sharing tentang pengalaman afiliatornya. Mungkin teman-teman boleh juga kalau mau bertanya tentang afiliator ke TikTok ya, Teh ya. TikToknya apa Teh? TikToknya itu Ayo Berkembang. Ayo Berkembang gitu ya. Nanti ada di bawah sini ya. Nanti teman-teman bisa follow aja dan DM gitu, tanya-tanya ke Teh Robiah bagaimana sih menjadi afiliator yang baik. Nah, baik Teh, sekarang kan tadi di awal sudah dikasih tahu gitu ya bahwa aktivitas Teh Robiah itu pertama sebagai guru SD gitu ya. Guru TK gitu ya. Guru TK, kemudian kedua sebagai mahasiswa UT, dan ketiga sebagai afiliator. Nah, kita akan bahas tentang mahasiswa UT gitu ya, sebagai mahasiswa. Nah, sebelumnya nih Teh ya, apa sih yang membuat Teteh memilih gitu atau yakin memilih universitas terbuka untuk tempat Teteh berkuliah gitu? Padahal kan Teteh udah bekerja, udah berbisnis gitu ya. Kenapa sih yang membuat Teteh yakin untuk kuliah lagi dan memilih UT gitu? Saya sebagai mahasiswa UT gitu, memang dari awal juga saya pengen kuliah di UT karena menurut saya sebagai perempuan juga nggak cukup ya untuk dapat penghasilan aja, karena pendidikan juga penting ya seperti itu. Terus saya kenapa milih UT, karena menurut saya UT itu sangat fleksibel karena
saya itu kan tadi udah bilang kalau saya pencapaian banyak yang ingin saya capai gitu, maksudnya banyak sekali yang ingin saya lakukan gitu. Jadi saya memilih UT karena UT itu lebih mudah untuk melakukan banyak hal. Terus saya juga termasuk orang yang tidak terlalu suka keramaian seperti itu. Introvert ya. Iya. Teman-teman di sini ada introvert nggak nih? Introvert mau mengerjakan banyak hal katanya. Iya, saya tidak, mungkin ada waktunya saya juga bertemu dengan banyak orang, tapi saya rasa tidak perlu saya beritahu proses saya, lebih baik orang lain tahu hasilnya saja, seperti itu. Oh, ya berarti memang cocok banget ya Teh ya di kuliah di UT itu, karena pertama fleksibel banget ya. Betul. Fleksibel, kita bisa bekerja tadi, berbisnis, kemudian berumah tangga gitu ya, tanpa meninggalkan rumah untuk perempuan gitu ya nantinya. Kemudian tadi untuk introvert nih, kaum introvert, kita tidak perlu bertemu banyak orang karena kita bisa mengerjakan dari manapun ya Teh ya, dari manapun, dari rumah gitu ya. Jadi kita bisa belajar sesuai dengan gaya kita gitu ya. Jadi tidak ada yang menuntut kamu belajarnya harus public speakingnya bagus gitu ya. Karena kita belajarnya secara mandiri di rumah gitu. Jadi bisa belajar sesuai dengan gaya kita sendiri gitu ya. Sebelum ditutup ya Teh ya, mungkin ada 1 atau 2 kata dari Teteh nih untuk teman-teman yang sekarang juga mungkin sama mau jadi afiliator ataupun sebagai mahasiswa Salut. Apa sih kata-kata buat teman-teman yang menyaksikan gitu ya di podcast ini, di YouTube Salut ini gitu, supaya mereka jadi semangat lagi gitu. Buat teman-teman yang emang sudah minat banget ya pengen jadi afiliat, mau punya penghasilan tambahan dengan cara yang sangat mudah, lakukan dengan niat yang betul-betul, jangan pernah menunda-nunda. Jangan pernah menunda-nunda waktu, jangan pernah malas. Karena waktu itu tidak akan pernah menunggu. Seperti itu. Oke ya, berarti jangan pernah menunda. Jika ada hal baik untuk dilakukan, maka lanjutkanlah gitu ya. Buat teman-teman yang selalu tanya-tanya tentang UT, segera daftar saja, tidak perlu banyak tanya karena di UT itu sangat luar biasa. Oke, terima kasih banyak Teh Robiah ya sudah sharing di podcast episode 2 kali ini gitu. Teman-teman silakan nanti bagi yang mau sharing juga gitu ya, atau suka sharing, bisa banget join di SOP Salut gitu, Salut on Podcast. Teman-teman bisa menghubungi admin 3 ya, admin 3 Salut Majalengka, itu berkenan dengan kegiatan mahasiswa juga. Teman-teman bisa banget untuk upgrade skill teman-teman, terutama public speaking ya, di kegiatan SOP ini. Jadi ini terbuka khusus untuk mahasiswa Salut Majalengka. Baik, terima kasih ya Teh Robiah. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat untuk kita maupun untuk orang yang mendengarkan podcast kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.